sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu ankum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ilmihi billahi amin. Ya Akbar. Telah berkata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah membahas tentang mengisi waktu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, adakan waktu khusus untuk melazimi wirid. Janganlah engkau menghabiskan seluruh waktumu hanya dengan satu aktivitas. Hanya dengan satu aktivitas ibadah saja, meskipun itu termasuk aktivitas yang terbaik. Karena dengan demikian engkau akan kehilangan keberkahan berbagai macam wirid. Janganlah engkau tinggalkan wirid, karena setiap wirid memiliki bekas cahaya keberkahan dalam hati dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh lainnya. Jadi Al-Habib Abdullah bin al-Haddad menganjurkan kita, setelah kita pastikan kita ini mau merubah kehidupan kita. Orang yang tidak berpikir untuk berubah dalam hidupnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang sukses ini dan dapatkan keselamatan, keberkahan di dalam hidup ini, dan hidupnya menjadi bermanfaat, tak sia-sia, adalah manusia yang sudah dia pastikan aku harus berubah lebih baik setiap hari. Dia sudah pastikan itu. Kalau dia duduk sendirian langsung dia pikirkan rencana itu. Ya Allah, aku harus baik, aku harus lebih baik lagi, aku harus lebih baik lagi. Bersemangat dengan itu. Nah, ketika ada pikiran seperti itu, mulai dia akan mengisi waktu. Nah, orang kalau tidak ada pikiran seperti itu, tidak akan dia isi waktu kosong terus. Karena tidak ada berpikir untuk mau berubah. Tapi kalau sudah pengen berubah bagaimana? Berubah menjadi penduduk surga. Berubah menjadi kekasih Allah. Berubah menjadi orang yang dekat sama Allah dan Rasulullah. Berubah menjadi orang yang memang Allah sudah tunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena diberi jalan untuk dekat sama Allah dan Rasulullah dan beribadah di dalam kehidupan ini. Nah, orang seperti ini dia akan mengisi waktunya. Kalau masih belum ada isi juga waktu kita, tanda tidak ada perubahan. Ya Allah, nak berubah juga kita ternyata. Ya Allah, ternyata hidup kita ini cuma cerita aja, kisah saja, tidak ada yang berubah. Mari kita bangun. Apakah kita menunggu malaikat turun ngasih tahu kita ini yang kita lihat kehidupan yang mustahil ini? Tidak ada kehidupan yang nyata ini, tidak mustahil, semuanya mustahil. Kita lihat, ada langit tanpa tiang di hadapan kita. Semua kehidupan ini sesuatu yang nyata. Siapa yang menyatakannya? Allah. Nanti kita akan ketemu juga. Kamu akan ketemu dengan apa? Akhirat. Kalau kita tidak merubah kehidupan kita, rugi kita di akhirat nanti. Umur kita sudah berapa? Kenapa tidak mau berubah? Masih kita senang dengan bercerita-cerita saja. Mari kita beramal. Maka dari itu Habib Abdullah Haddad bilang, adakan waktu khusus
Untuk melazimi wirid, buat waktu untuk kita berwiridan sudah. Jam segini aku nak mau, aku mau duduk sama Allah, berwirid, baca wirid. Jangan kita habiskan waktu kita dengan satu wirid. Kalau bisa wiridannya macam-macam. Bukan sholawat saja, istighfarnya ada. Nah, wiridul latif ini bagus benar, terkumpul sudah, ada istighfar, ada sholawat, ada tasbih, ada tahmid, disusun sama Allah dan sehingga di dalamnya komplit. Nah, nanti ada wiridan yang khusus seperti dalail ini wiridan khusus kita. Atau ada sholawat kita amalkan 1000 kali setiap hari, itu wiridan khusus kita. Butuh 1 jam lebih kita duduk dengan apa? Bersolawat 1000 kali. Nah, duduk Allahumma sholli ala 1 jam setiap hari, ya 1 jam. Oh, nikmatnya kalau bisa dapat 1 jam sehari untuk wirid, bahagianya. Berapa lama kita bermain-main, kita berkisah-kisah sama orang, berjam-jam, megang handphone berjam-jam bisa. Ini 1 jam salawat sama Nabi Muhammad, amalkan saja. Tak sampai 40 hari udah terasa hidupnya lain, barokahnya lain. Barokah benar orang kalau mau beramal. Tapi kalau tidak mau beramal, bercerita terus, habis umur kita ini. Siapkanlah waktu itu. Siapilah waktu untuk melazimi wirid. Kapan? Hari ini sudah mulailah. Jangan mundur-mundur lagi. Jangan mengundurkan kebaikan. Jangan banyak bercerita-cerita, tidak ada manfaat. Takutnya kita undurkan, akhirnya kita tidak berjodoh dengan kebaikan, tidak berjodoh dengan Allah, tidak berjodoh dengan Rasulullah, tidak berjodoh dengan zikrullah dan zikran Nabi. Orang tidak punya jodoh, suami saja atau istri saja susah, bingung bagaimana supaya punya jodoh. Ini tidak berjodoh sama Allah. Ya Allah, dia punyanya Allah, hamba Allah, tapi jauh dari Allah, tak bisa dekat sama Allah. Istauhada alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah, kata Allah bilang. Mereka jiwanya, dirinya dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah kita tidak bisa berwirid, namanya dikuasai sama syaitan kita. La ilaha illallah. Maka mereka lupa dengan Allah. Tak bisa mereka mengatur waktu tadi. Tak bisa mereka mengkhususkan waktu untuk melazimi wirid. Tak bisa lagi. Dulu kami bisa, sekarang tak bisa. Namanya sekarang ada syaitan di sebelah kita sudah. Kamu takut sama setan ini. Setan sudah di sebelah, mungkin di dalam jiwamu sudah. Apa sebabnya? Sebabnya biar tidak bisa berwirid sampai detik ini. Berdoa mimpi Rasulullah saja tidak bisa. Itu wiridan termasuk apa? Apa wiridanmu? Wiridan saya sebelum tidur saya minta sama Allah. Ya Allah, tidak mengharamkan saya untuk bertemu dengannya dan kekasihnya Nabi Muhammad dan para walinya di dunia maupun di akhirat, di mimpi ataupun secara tidak bisa kita amalkan. Baca zikir tidur saja tidak bisa. Mau tidur saja lupa. Yang kita pegang handphone terus. Ternyata bukan handphone syaitan itu. Kalau handphone benar-benar yang bermanfaat kita akan lakukan. Nah, orang yang tidak mau berubah ini tidak akan ketemu dengan waktu ya. Namanya masih belum mau berubah, masih lalai, kita kena tipu terus sama syaitan. Na'udzubillah. Tak mau berwirid, subhanallah. Siapa mereka ya Rabb? Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Mereka itu golongannya syaitan, kata Allah bilang. Siapa yang tadi belum memberikan waktu untuk ingat sama Allah. Sesungguhnya orang yang bersama syaitanlah yang rugi hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merdekakan kita, pelihara kita dari segala tipu daya
syaitan dan pasukannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pilih wirid sudah sekarang ini ya. Pilih, mulailah, bangunlah, bangkit, semangat. Surga menunggu kita, ridhonya Allah menunggu kita, Nabi Muhammad ibn Abdullah menyiapkan kita kenikmatan yang sangat dahsyat yang tidak bisa kita ukur lagi. Nah, bewiritan ini kalau bisa bermacam-macam, Al-Quran, ada zikir, ada istighfar, ada yasin, ada waqi'ah, buat macam-macam supaya tak bosan juga ya. Dan juga setiap wirid ini ada kelebihannya. Jangan sampai keberkahannya itu kita tidak dapat. Ini ada untuk ini keberkahannya untuk ini bacaan ini berkahnya untuk ini. Nah, jadi banyak berkahnya kita dapatkan. Maka dari itu cahaya wirid tersebut akan berbekas di dalam kehidupan kita. Cahaya bacaan yang kita baca itu akan berbekas di dalam hati kita. Keberkahan dalam hati ini akan memberikan satu kedudukan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dimiliki orang lain, tidak bisa dicuri ini. Kalau kita berbacaan ini kita punya kedudukan di sisi Allah, tidak bisa orang ikut-ikut, tidak bisa. Tidak bisa orang fitnah kita, tidak bisa. Dekat sama Allah, punya kedudukan sendiri kita. Dengan apa? Dengan berbacaan wirid. Barang siapa pengen wilayah, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berwirid, mau dapat kewalian, karomah. Wah, berwirid banyak. Orang yang sering berwirid ini sering dapat karomah, keramat, berkeramat dia hidupnya. Nah, semua yang ikut Nabi Muhammad dulu semuanya berkeramat. Kenapa? Berwirid. Lihat wali-wali Allah, tidak ada lepas wirid, ada wiridannya dia pasti. Ngajar, dakwah, ada wiridan juga. Ada bacaan yang dia baca. La ilaha illallah. Nah, selain itu jika engkau berpindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lain, engkau akan terhindar dari kebosanan dan kejenuhan. Nah, kalau ada wirid ini macam-macam ini hilang dari jenuh. InsyaAllah. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Athaillah Asy-Syadhili radhiyallahu anhu berkata, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui adanya kebosanan terhadap dirimu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berbagai macam aktivitas ibadah untukmu. Allah buat sholat ibadah, apalagi baca Quran ibadah, ketemu tamu ibadah, semua banyak macam-macam ibadah. Ada orang wiritannya ngasih makan burung, ada wiritannya kalau sudah pagi ngasih makan ayam, ada wiritannya. Jadi kenapa ini aku mau mendekatkan juga. Ada orang ngasih makan tapi tidak mikir. Tapi ada orang ngasih makan, kenapa ngasih makan burung? Ini saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang wiritannya setiap buka toko, semuka toko nyari di pasar itu kucing. Udah kucing kumpul sama dia ngasih makan. Subhanallah, ada mainan sendiri semuanya. Semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya wirid-wirid memiliki peran yang besar, tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibadahnya yang berbentuk bacaan dan lain-lainnya. Wirid-wirid yang memiliki peran yang besar dalam menyinari hati dan mengendalikan anggota tubuh, akan tetapi tidak akan nampak hasilnya atau tidak akan menguat kecuali apabila dilakukan dengan tekun dan melaksanakan setiap wirid di waktunya masing-masing. Itu biasanya berkahnya beda. Wiritan itu kalau kita waktunya setiap habis asar saya baca ini rutin. Ini kuat keberkahannya, sinarnya, cahayanya beda. Setiap habis subuh saya baca dalail. Kuat lah. Tapi kalau ganti-ganti waktu, kadang jam 9, kadang jam 12, kadang siang, kadang malam, itu ada tapi beda. Tapi kalau misalnya kita sudah tentukan jam 2 sudah saya tidak ketemu orang, saya mau baca Al-Quran.
sampai asar. Asar, sholat asar saya mau baca wirid ini, baru saya bisa duduk sama orang ngurusin ini, ngurusin itu. Nah, itu lebih bermanfaat daripada kita baca wirid ini berubah-ubah waktunya. Kadang siang, kadang malam, kadang ini. Tentukan saja waktunya. Kecuali ada acara kawinan, kecuali ada acara mau berangkat ke Balikpapan misalnya, ada mau ketemu orang, nah baru kita. Tapi kita sudah pastikan kalau tidak ada uzur, saya akan baca wirid ini waktu habis zuhur misalnya. Sudah habis zuhur terus. Kecuali ada urusan yang memang harus saya keluar dari zuhur, saya ganti waktunya atau dimajukan atau diakhirkan atau nanti malam sebelum tidur supaya tidak mengganggu. Boleh. Tapi yang berbekas kita harus pastikan dulu kapan kita harus membacanya. Jika engkau bukan termasuk orang yang menghabiskan seluruh waktu siang dan malam dengan aktivitas ibadah, maka jadikanlah bagi dirimu beberapa aktivitas ibadah yang kau tekuni di waktu-waktu tertentu. Dan jika tidak sempat engkau lakukan, maka engkau menggantinya agar dirimu terbiasa menjaganya. Kalau misalnya itu digodok ya, saya seperti sholat, lupa baca waqiah, lupa baca dalail, digodok ya. Bacanya digodok. Maka engkau akan segera menggantikannya kapan saja, dan jikalau sedemikian pasti engkau akan selalu melakukannya tepat pada waktunya. Akhirnya kita lakukan di waktu. Kita tahu kalau tidak kita lakukan kita akan mengkodok. Ini akan menjadikan kita istiqomah dan kita akan lakukan di waktunya. Dalam hal ini Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak memiliki istiqomah di dalam wirid yang dipegangnya, berarti ia tak ubahnya seperti seekor kera. Manusia kalau tidak punya bacaan, tidak punya wiridan, tidak ada beda dengan kera. Kenapa? Kera itu tidak mantap, loncat sana, loncat sini. Orang kalau sudah tidak punya bacaan wirid, pagi-pagi dia tidak tahu apa yang harus dia baca, bingung, hanya lihat HP, cari-cari kerjaan. Lihat lagi bacaan HP di sini, pindah ke sini, pindah sini. Padahal ibadah, Allah suruh kita ibadah tinggal di dunia. Sepertinya tidak ada perintah ibadah. Sepertinya tidak ada ayat yang turun. Sepertinya tidak ada nabi yang turun untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini tempat ibadah. Tempat ibadah. Bingung cari kerjaan, aku bingung cari kerjaan. Allah ibadah kita hidup ini. Kita ini mau beribadah. Cari sholat, wirid. Maka orang yang tidak punya wirid, tidak tahu dengan wirid, bingung cari kerjaan. La ilaha illallah, bingung mau ngapain di dunia, dibilang la ilaha illallah. Tapi orang kalau sudah punya wirid, tidak seperti monyet insyaallah, tidak seperti kera, tidak loncat sana, tidak loncat sini. Pagi-pagi langsung dia tahu kerjaannya apa. Jam segini dia tahu kerjaannya apa. La ilaha illallah. Maka dari itu milikilah wirid. Kalau tidak kita seperti hewan. Hidup tidak ada artinya kalau seperti hewan. Orang yang punya wirid lah orang yang manusia, yang dimanusiakan sempurna oleh Allah. Dalam sebuah kesempatan salah seorang arif billah berkata, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tergantung dari wirid-wirid. Maka barang siapa yang zahirnya tidak memiliki wirid, sudah dapat dipastikan bahwa batinnya tidak memiliki wirid. Kalau sudah zahirnya tidak ada bacaan, batinnya kosong, pasti bisikan aja, ragu terus hidup. Tidak ada wiridan, lidahnya aja tidak pernah berbacaan, tidak ingat sama Allah. Hatinya kemana-mana. Kemana-mana terus dah habis-habis. Kemana-mana terus urusan apa pagi, kemana-mana siang, kemana-mana. Kamu punya pegangan hidup. Na'udzubillah. Hendaknya engkau mengambil langkah
Kata Allah Haddad bilang, harus kita sekarang ini melangkah, jangan kemana-mana, melangkah serius. Kata Allah Haddad, jangan tak serius lagi. Jangan mau ditipu dengan bisikan sendiri atau bisikan yang muncul di hati yang dari syaitan munculnya dan hawa nafsu. Kau harus seriuskan bahwa engkau melangkah dan jalan tengah dalam setiap perkara. Ambillah dari aktivitas ibadah yang mampu kau tekuni. Ambil, dibilang harus beramal. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla wallahu a'lam. Paling yang dicintai oleh Allah amalan yang istiqamah, yang dawam walaupun sedikit, terus dawami. Tapi hari ini mulai detik ini harus melangkah. Kalau berdoa mau tidur saja lupa, bagaimana kisahnya ini? Doa mimpi minta dimimpikan Rasulullah dan para awliya salihin aja lupa, bagaimana kisah ini? Harus kita melangkah mulai sekarang. Pastikan bahwa langkah kita sudah ada. Langkah apa? Langkah untuk mendekati diri kepada Allah. Mau ke mana lagi kita melangkah? Ada yang bisa mengelak dari kehidupan akhirat. Untungnya apa kita melangkah-langkah di dunia ini? Langkah yang paling beruntung kalau kita dekati Allah. Wah, ini semua dunia dan Jakarta Raya ini semuanya terfokuskan mencari ridho Allah. Semua mereka memuji Allah. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak melangkah ke sana? Kemana kita melangkah kalau tidak ke sana? Kemana wahai hamba Allah? Umur kita berapa? Kemana wahai hamba Allah, wahai manusia yang diciptakan oleh Allah, makan rezekinya Allah, kemana kau melangkah hidup ini? Ini hidupmu, ini nasibmu. Nanti engkau di dalam kubur sendirian. Jikalau langkah hidupmu salah, sampailah engkau ke neraka. Tapi jikalau langkahmu benar, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan sisa umur kita ini benar-benar bercahaya. Benar-benar kita berjalan di jalan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kita dipelihara semata oleh Allah. Dijauhkan kita dari segala ujian-ujian yang bisa menjadikan kita lupa dan tidak sadar di dalam kehidupan. Allah pelihara kita, Allah bimbing kita, Allah tidak lepaskan kita. Allah naungi kita semuanya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan keberkahan para awliya as-salihin. Allah sadarkan kita, Allah bangkitkan kita, Allah bangunkan kita, Allah berikan kita istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad. Amin.